Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Kepala Sini 1 Simo. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Simo. Pada kesempatan siang hari ini, tidak lupa marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengajarkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta limpahan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa melaksanakan tugas, yaitu salah satunya rapat sekolah akhir semester 1 dan rapat awal semester memasuki semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan rapat hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya laksanakan dalam kegiatan, yaitu guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Boyolali tahun 2021 yang sampai saat ini yang sudah berjalan sekitar 2 bulan baru bisa menyelesaikan 1 modul. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang budaya sekolah, yang nantinya paradigma ini akan kita gunakan nanti di mulai tahun 2022, yaitu dengan kurikulum baru, paradigma baru dengan profil pelajar Pancasila. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah dikenal sebagai pahlawan pendidikan. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama waktu Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang salah satu slogannya digunakan sebagai simbol atau lambang Kementerian Pendidikan sampai saat ini, yaitu Tumuri Handayani. Nah, pada setiap perayaan Hari Besar Pendidikan Nasional selama ini itu kegiatannya adalah hanya sebagai seremoni dan tidak pernah dikaji tentang filosofi pemikiran beliau, yaitu tentang pendidikan. Slogannya yang kita kenal adalah Ing Ngarsa Sung Tuladha, yaitu sebagai pemimpin kita harus memberi contoh. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah kita harus ambil bagian, dan terakhir adalah Tumuri Handayani. Dari belakang kita harus memberikan dorongan atau motivasi terhadap siswa kita. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan adalah bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, itu agar mereka, itu si anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik ini tidak hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, agar apa? Yaitu dapat diperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dijelaskan pendidikan anak atau siswa itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana lingkungan mereka berada, sedangkan kodrat zaman ini berdasarkan isi dan irama. Jadi kita sebagai guru
Ini dalam menuntun siswa, dalam membimbing siswa, ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi, dikatakan di sini adalah kodrat alam, pendidikan atau nanti yang akan kita terapkan kurikulum itu nanti kan ada istilahnya adalah budaya lokal. Budaya lokal nanti setiap sekolah satu dengan yang lain masih beda. Anak-anak yang hidup di desa dengan anak yang hidup di pesisir pantai nanti dia belajar tentang alamnya masih beda. Kalau di desa kemudian kebanyakan adalah diajarkan bagaimana cara hidup bertani. Kalau di pesisir bagaimana cara nanti kedepannya hidup di masyarakat atau dewasanya adalah bagaimana mencari ikan atau nelayan. Ini yang dimaksud dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, pendidikan yang kita anut sekarang adalah kita masuk abad 21 yaitu milenial, semua serba internet, semua sudah pakai gadget. Kalau kita terapkan pendidikan seperti model tahun yang lalu pada waktu kita kecil, ini juga tidak akan jalan. Makanya harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu tadi. Nah, kita sebagai guru ini diibaratkan adalah seorang petani. Guru adalah petani. Bagaimana menerapkan pembelajaran kepada anak. Ini tidak bisa memaksakan kehendak kita. Siswa adalah ibaratnya biji tanaman, jagung ataupun padi. Jadi setiap siswa punya bakat sendiri-sendiri dan harus kita kembangkan. Inilah yang akan kita terapkan nanti di kurikulum baru, paradigma baru, profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita menanam jagung, kita tidak bisa merubah nanti hasilnya dari padi, nggak bisa. Ya tetap nanti jagung. Tapi bagaimana kita menghantarkan siswa itu tadi sesuai bakat dan minatnya. Ini yang kita diharapkan dari Kementerian Pak Menteri Bapak Nadiem Makarim untuk paradigma kurikulum baru nanti. Nah, tujuannya apa? Yaitu nanti akan tercapai siswa profil pelajar Pancasila. Pelajar itu nanti yang akan dapat mencapai nilai-nilai yang dimiliki pelajar Indonesia. Nilai-nilai apa yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Harus beriman dan bertakwa. Jadi tidak diperkenankan komunis sekarang kita adalah negara agama. Yang kedua adalah mandiri. Bagaimana nanti siswa itu belajar tidak tergantung pada gurunya, tapi bisa dengan lingkungan yang ada. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Kita tahu sekarang semua kita sudah mendunia. Kalau kita nanti tidak bisa membimbing atau menghantarkan siswa di dunia modern ini, nanti kita akan ketinggalan. Ibaratnya seperti anak Jepang, di sana sudah bermain membuat itu serba sudah pakai remote. Di sini paling baru pakai sini buat mobil ya lempung dan sebagainya seperti itu. Ini sangat ketinggalan. Yang kelima adalah bergotong royong. Kerjasamanya itu adalah kita slogan negara di timur atau wilayah Asia Tenggara terkenal dengan gotong royongnya. Yang keenam adalah nilai kreatif. Ini yang akan dicapai dalam kurikulum baru, paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Atau yang saya sebut kalau kurikulum 2013 adalah pendidikan karakternya, karakter yang akan dicapai. Di samping itu, guru tidak hanya guru penggerak, maka guru nanti harus punya peran dan nilai guru. Peran dari guru itu apa? Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kita pemimpin belajar itu harus berkuasa menguasai pembelajaran di dalam kelas, tidak. Bagaimana kita menghantarkan siswa sesuai bakat dan minatnya masing-masing.
Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. 4 adalah mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima adalah mewujudkan pembinaan murid. Benar-benar siswa itu bisa belajar mandiri, jadi tangguh, kuat. Yang jelas adalah mental. Ini kalau mewujudkan pembinaan murid. Nah, nilai apa yang akan dicapai dari profil belajar Pancasila tadi dunia itu tadi pertama adalah mandiri. Kita harus selalu belajar dengan cara apa? Workshop, bintek dan sebagainya. Yang kedua adalah refleksi. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu merefleksi kegiatan atau mengevaluasi kegiatan yang kita telah lalui. Apa yang kurang harus kita perbaiki. Kemudian ada kolaboratif, inovatif. Inovatif itu bukan kita menciptakan hal yang baru, bukan. Sebetulnya adalah inovatif di sini maksudnya adalah pembelajaran atau pelaksanaan ini sudah kita laksanakan, tapi harus kita kemas lagi, kita plus lagi agar lebih menarik lagi. Itu maksudnya dari inovatif. Inovatif bukan inovatif itu menciptakan hal yang baru yang belum ada, itu bukan. Yang kelima adalah berpihak pada murid. Jadi semua yang akan kita lakukan adalah untuk siswa kita. Nah, sebagai guru diharapkan juga mampu membuat visi. Guru penggerak itu juga di sini dituntut untuk membuat visi yang kedepannya akan dicapai paling tidak di kelas dulu dan nanti berlanjut ke sekolah. Ini harapannya. Nah, visi untuk yang saya usung yaitu hampir sama dengan visi sekolah kita, yaitu luhur dalam budi pekerti. Ini tentang pendidikan karakternya, jadi nilai tadi, unggul dalam prestasi. Kita tidak harus tidak ketinggalan. Bagaimana kita akan bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan yang ketiga adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi meskipun murid nanti berkarakter, pinter, tapi juga punya iman. Jadi maksud saya adalah nanti bagaimana kita mencetakkan membimbing siswa menjadi orang yang pintar dan benar. Nah, ini yang susah. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Akhirnya apa? Pintar dan pejabat itu banyak yang ini ya, maksud saya seperti itu. Nah, setelah ini dibuat, akan dikolaborasikan yaitu visi tersebut melalui yaitu model inquiry apresiatif atau dengan langkah baja. Yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi memang benar-benar ini harus direncanakan dari awal. Ini tidak bisa instan. Yang selanjutnya adalah tentang budaya positif. Budaya, yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, untuk membangun budaya yang positif, ini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid ini mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Kalau kita sering mendengar kata-kata nanti disiplin, apa itu nanti disiplin? Nanti insya Allah akan kita bahas di sini. Ternyata adalah persepsi saya selama ini salah. Jadi untuk itu diperlukan tumbuh budaya positif di sekolah. Di samping menumbuh kembangkan budaya positif yang selama ini telah ada seperti salam, sapa dan senyum, dipandang perlu juga untuk merintis kebudayaan positif lainnya, yaitu nanti adalah tentang kesepakatan kelas. Dan itu nanti akan menuju ke kesepakatan sekolah. Inilah nanti yang akan kita lakukan di tahun 2022 melalui sekolah penggerak, yaitu tentang kurikulum paradigma baru dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kesepakatan kelas, yaitu sebuah hal yang baru bagi kita semua, bagi saya khususnya, yaitu sebuah kesepakatan bersama antara guru dan murid yang berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi kesepakatanlah dan aturan nanti beda. Ini adalah beda. Nah,
Dan yang selanjutnya adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Tadi di awal saya singgung tentang makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ini adalah persepsi awal sebelum saya mengikuti kegiatan ini. Yang nama disiplin mesti kita salah, pasti ada konsekuensi, sanksi atau hukuman. Nah, ini sebetulnya tidak. Apa yang terlintas di pikiran kita? Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Kebanyakan seperti itu. Teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Sebetulnya adalah kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul nggih? Kata disiplin mesti hubungannya kalau hukuman. Karena melanggar mesti hukum atau disanksi kan begitu. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti. Kalau kita melanggar, masih akan merasa tidak nyaman. Disiplin adalah bagaimana suatu individu di dalam dirinya dapat melaksanakan keyakinan dirinya dalam tindakan positif untuk mencapai kemerdekaan atau kebaikan dalam dunia pendidikan. Disiplin di sini dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan yang universal. Dan selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita semua adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Itu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan selanjutnya adalah tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar ini terganggu, maka akan mengganggu juga kebutuhan kita yang lain. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai seorang pemimpin atau guru perlu memahami kebutuhan setiap murid. Ada 5 kebutuhan dasar murid yang perlu dipahami orang. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Yang ketiga adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging.
keempat adalah kebebasan atau freedom. Yang kelima atau terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Guru di kelas juga perlu memahami keyakinan dari anak yang dituangkan dalam kesepakatan kelas. Dalam melaksanakan kebijakan sekolah dan restitusi, guru juga harus mengetahui setiap peran kontrol serta dapat menerapkan segitiga restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. 5 posisi kontrol tadi, yaitu guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Berikut ini akan saya sampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gleason dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah satu adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, dan keempat adalah memonitor atau memantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah tingkatan yang paling mulia, yang paling tinggi. Penghukum, seorang penghukum bisa saja menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara. Nah, akibat yang ditimbulkan dari penghukum ini adalah siswa akan tertekan, cenderung jadi pendiam dan bersifat agresif. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Akibatnya dari membuat orang merasa bersalah, yaitu emosi yang tertanam pada diri dalam murid. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa mengumpamakan amarah walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa menulis amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ini akan yang berguna. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan tergantung pada guru. Ayolah bantu demi Bapak.
Ayo ingat tentang bantuan Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Hal semacam inilah yang dikatakan guru posisinya sebagai teman. Keempat adalah kontrol, memonitor atau memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, posisi monitor sendiri, berawal dari teori stimulus respon dan menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi yang paling mulia, yaitu manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan siswa atau murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, restitusi itu apa? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Inilah yang akan kita jadikan jadi budaya sekolah. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Apakah menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan yang baik-baik, atau akan mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau akan bertanya kepada mereka, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Kalau kita melakukan tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, bahwa pada dasarnya kita adalah memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Di posisi kontrol adalah menang dan menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka punya. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang datang. Demikian yang dapat kami sampaikan pada modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan
tentang budaya di sekolah. Saya dalam hal ini telah menyampaikan sosialisasi ini tentunya banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, secara pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.